Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Raisa Qaniatul Haq dengan NIM 210104008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kelas kata dan pola kalimat pada cerpen Berteman Tanpa Membedakan karya Titik Limarti. Pada slide pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalahnya yaitu setiap bahasa memiliki tatanan aturan yang berbeda. Hal tersebut berlaku untuk bahasa Indonesia yang memiliki sistem atau suatu aturan yang berbeda dari bahasa lainnya. Dimulai dari tataran fonem, morfem, kata, prasa, klausa, kalimat, sampai pada tataran wacana. Setiap aturan tersebut masuk ke dalam bidang kajian yang berbeda. Setiap kajian tersebut terkait dengan aspek dan kehidupan sehari-hari yang dijadikan sebagai alat komunikasi sehingga menarik untuk dikaji. Manusia adalah makhluk satu-satunya yang Tuhan anugerahkan sebuah bahasa. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tata bahasa atau tata kalimat, sehingga dengan kata lain, sintaksis adalah suatu kajian bahasa yang mempelajari asal-usul dari kalimat, pola kalimat, klausa, dan frasa. Merujuk pada permasalahan di atas, penulis merumuskan menjadi beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana jenis kelas kata yang terdapat pada cerpen Berteman Tanpa Membedakan karya Titik Limarti. Yang kedua, bagaimana bentuk pola kalimat yang terdapat pada cerpen Berteman Tanpa Membedakan karya Titik Limarti. Adapun tujuan dari penulisannya, yaitu untuk mendeskripsikan tentang jenis kelas kata yang terdapat pada cerpen Berteman Tanpa Membedakan karya Titik Limarti. Yang kedua, untuk memaparkan bentuk pola kalimat yang terdapat pada cerpen Berteman Tanpa Membedakan karya Titik Limarti. Manfaat penulisan. Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan, terutama dalam lingkup kebahasaan. Menurut penulis, penelitian tentang pola kalimat dalam karya sastra, terutama cerpen, sangat penting dalam pembelajaran bahasa, khususnya untuk meningkatkan pemahaman mengenai struktur tata bahasa. Lalu slide selanjutnya ada bab 2 landasan teori. Yang pertama, pengertian tentang cerpen. Cerpen dapat didefinisikan sebagai cerita pendek yang dapat dibaca secara singkat. Edgar menyatakan bahwasanya tidak ada batasan atau ukuran panjang pendek dalam ketentuan cerpen. Dengan kata lain, cerpen adalah karya sastra yang lebih pendek dari novel. Yang kedua, ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna secara lengkap. Kalimat merupakan satuan dari bahasa yang berupa subjek dan predikat atau klausa dengan disertai oleh konjungsi atau kata penghubung dan diakhir oleh titik. Yang ketiga, kelas kata. Kelas kata merupakan kelas atau golongan kata yang berdasarkan bentuk fungsi ataupun maknanya. Pembagian kata memiliki perbedaan antar pakar linguistik. Misalnya, Samsuri dalam Krida Laksana pada tahun 1994 membagi kata menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama disebut kata utama yang terdiri atas kategori nomina dan kategori verba. Sedangkan kelompok kedua disebut kata sarana yang terdiri atas kategori numeralia, nomina, verba, adjektiva. Lalu yang keempat, pola kalimat. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja. Pola kalimat diantaranya, yang pertama pola kalimat SP, SPO, SPPEL, SPOPEL, SPK, dan SPOK. Bab 2 pembahasan. Yang pertama, jenis kelas kata pada cerpen Berteman Tanpa Membedakan karya Titik Limarti. Jenis kata, kriteria kelas kata. Data. Andin merasa heran dengan sikap Bu Tuti. Hasil analisis,
Andin merupakan nomina atau kata yang menyatakan benda dan perannya sebagai pengisi, subjek, dan objek. Yang kedua, kata dari merasa heran merupakan kata sifat atau adjektiva yang fungsinya untuk menyoroti sifat atau suasana hati dari subjek. Kata dengan termasuk dalam kelas kata tugas karena hanya memiliki fungsi sebagai kata yang menghubungkan suatu satuan bahasa. Kata sikap Bu Tuti termasuk pada kategori nomina sebagai pengisi objek yang ditandai subjek. Data kedua yaitu pada kalimat, sikap Siti suka menyendiri, nilai jelek, dan bau badannya yang menyengat membuat Andin semakin membenci Siti. Hasil analisisnya, kata sikap Siti termasuk dalam jenis kelas kata nomina, karena merujuk pada kata yang menyatakan kata ganti benda atau orang. Lalu yang kedua, kata suka menyendiri, termasuk pada kelas kata adjektiva, karena kedua kata tersebut memiliki fungsi menyoroti nomina atau subjek. Yang ketiga, kalimat nilai jelek dan bau badannya, termasuk pada kelas kata pronominal, karena menunjuk pada seseorang tanpa adanya tindakan menunjuk langsung. Yang D, kata menyengat, merupakan kelas kata dari adjektiva karena fungsinya sebagai pengacuan suasana hati atau perasaan. Kata membuat termasuk kelas kata tugas karena memiliki peran untuk menegaskan suatu konteks yang dibicarakan. Seperti, Siti memiliki aroma badan kurang sedap. Kata Andin termasuk dalam jenis kelas kata nomina karena merujuk pada kata yang menyatakan kata ganti benda atau orang, perannya sebagai subjek meskipun kata tersebut ditempatkan pada akhir kalimat. Kalimat membenci Siti, kata membenci pada kalimat tersebut termasuk pada kategori kelas kata adjektiva karena berkaitan dengan suasana hati atau perasaan. Kemudian, data yang ketiga terlihat pada kalimat, dulu Andin kerap dijauhi oleh teman-temannya. Hasil analisis, kata dulu merupakan jenis kelas kata tugas karena fungsinya sebagai penghubung waktu dalam satuan bahasa. Adapun kata yang termasuk kata kelas tugas yaitu kata kerap. Yang B, kata Andin merupakan kata kelas kata nomina karena merujuk pada kata ganti orang. Kata dijauhi termasuk pada kelas kata verba karena merujuk pada tindakan subjek atau objek. Kata teman-teman termasuk kelas kata pronominal karena merupakan kata ganti orang tanpa menyebutkan namanya, yaitu terlihat pada katanya di belakang kalimat teman-temannya. Bentuk pola kalimat yang terdapat pada cerpen berteman tanpa membedakan karya titik Limarti. Kalimat pertama, Andin merasa heran dengan sikap Bu Tuti, memiliki pola kalimat SPOK. Keterangannya, subjek adalah Andin, predikat merasa heran, objek dengan sikap, keterangan adalah Bu Tuti. Hasil analisis, Andin sebagai subjek karena dapat diidentifikasikan dengan kata tanya siapa dan merupakan kategori nomina yang berada di awal kalimat. Yang kedua, merasa heran sebagai predikat karena dapat diidentifikasikan dengan menggunakan tanya bagaimana. Dengan sikap adalah objek karena merupakan pronominal karena fungsinya untuk menunjuk kata ganti orang tanpa menyebut namanya. Bu Tuti merupakan keterangan karena fungsinya sebagai informasi tambahan untuk menerangkan dari konteks yang dibicarakan oleh subjek. Yang kedua, pada kalimat sikap Siti suka menyendiri, nilai jelek, dan bau badannya yang menyengat membuat Andin semakin membenci Siti. Jenis kalimat yang diidentifikasi berpola SPOK. Hasil analisisnya, sikap Siti sebagai subjek dikatakan sebagai subjek dikarenakan dapat diidentifikasikan dengan kata tanya siapa dan merupakan kategori nomina yang berada di awal kalimat. Yang kedua, suka menyendiri, nilai jelek, dan bau badannya yang menyengat. Dikatakan sebagai predikat karena dapat diidentifikasikan
dengan menggunakan tanya bagaimana. Yang ketiga, membuat Andin sebagai objek karena merupakan nomina, fungsinya untuk mengganti kata ganti orang. Yang keempat, semakin membenci Siti sebagai keterangan, dikatakan sebagai keterangan karena fungsinya sebagai informasi tambahan untuk menerangkan konteks yang dibicarakan oleh subjek. Yang ketiga, pada kalimat dulu Andin kerap dijauhi oleh teman-temannya memiliki pola kalimat SPK. Hasil analisisnya, kalimat dulu Andin sebagai subjek dikarenakan dapat diidentifikasikan dengan kata tanya siapa dan merupakan kategori nomina yang berada di awal kalimat. Lalu yang kedua, kalimat kerap dijauhi sebagai predikat karena dapat diidentifikasikan dengan menggunakan tanya bagaimana. Yang ketiga, kalimat oleh teman-temannya sebagai keterangan karena untuk mempertegas konteks yang sedang dibicarakan dengan kelas katanya yaitu pronominal, suatu kelas kata yang merujuk pada kata tukar ganti orang atau tanpa menyebutkan namanya. Lalu, slide selanjutnya, bab 4 penutup. Yang pertama, simpulan. Kesimpulannya, dalam cerpen berteman tanpa membedakan karya Titik Lumarti, ditemukan banyaknya jenis kelas kata yang berbeda, di antaranya verba dengan jumlah 18, nomina dengan jumlah 24, pronominal dengan jumlah 8, kata tugas dengan jumlah 15, adjektiva dengan jumlah 10, dan numeralia dengan jumlah 1. Pola kalimat yang ditemukan pada cerpen berteman tanpa membedakan karya Titik Lumarti lebih didominasi oleh pola kalimat SPO dan SPOK. Adapun pola kalimat yang ditemukan berjumlah 4 jenis, yaitu diantaranya SPOK, SPO, SPK, dan SPOPL. Saran dapat dijadikan rujukan tentang teori sintaksis mengenai tata bahasa pola kalimat dan kelas kata dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami tata bahasa tentang pola kalimat dan jenis kelas kata dalam karya sastra tulis sekaligus sebagai rujukan penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.